Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Jumpa kembali dengan Bunda dalam pembelajaran tematik tema 2 subtema 1 sumber energi di kelas 4 Smart, Kreatif, Sportif, dan Religi. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar kita kali ini yaitu 1. Mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. 2. Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. 3. Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk energi. Mari kita cari tahu tentang teks petunjuk penggunaan alat, energi, sumber energi, manfaat energi matahari, dan manfaat energi angin. Cara penggunaan suatu alat biasanya dapat dibaca pada teks petunjuk penggunaan alat yang terdapat pada kemasan elektronik tersebut. Teks petunjuk penggunaan alat berupa langkah-langkah menggunakan suatu alat sehingga alat dapat berfungsi dengan baik. Teks petunjuk berguna untuk memberikan panduan dan arahan kepada kita agar tidak salah ketika menggunakan alat tersebut. Kalimat dalam teks petunjuk harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Bunda akan berikan satu contoh petunjuk menggunakan kipas angin listrik. 1. Masukkan steker pada stop kontak. Yang kedua, tekan tombol on untuk menyalakan kipas angin. Yang ketiga, tekan tombol 1, 2, 3, atau 4 sesuai kecepatan angin yang kalian inginkan. 4. Tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas angin ke semua arah. 5. Tekan tombol off untuk mematikan kipas angin. Keenam, cabut steker dari stop kontak jika sudah selesai digunakan. Baru saja kita mempelajari bagaimana menggunakan kipas angin listrik yang menggunakan energi listrik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi ada berbagai macam, antara lain 1. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas, contoh matahari dan api. 2. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi, contohnya alat musik yang kalian mainkan. 3. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia, contoh bahan makanan yang kita makan dan bahan bakar minyak. 4. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, contoh lampu dan sinar matahari. 5. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak, contohnya kincir angin dan turbin air. 6. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik, contoh peralatan elektronik yang menggunakan energi listrik. Energi yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari berasal dari berbagai sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Ada berbagai sumber energi yang berada di sekitar kita, antara lain matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas. Air yang mengalir merupakan sumber energi gerak. Angin merupakan sumber energi gerak. Batu bara, minyak bumi, gas, baterai, makanan merupakan sumber energi kimia. Anak-anakku, kita sudah mempelajari tentang bentuk energi dan sumber energi. Sekarang Bunda akan memberikan contoh manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi. Antara lain, panas matahari bermanfaat untuk menjaga kehangatan suhu bumi, sehingga dapat tetap ditinggali oleh makhluk hidup.
Yang kedua, sinar matahari menyinari bumi sehingga bumi menjadi terang. Yang ketiga, panas matahari berperan penting loh dalam siklus air di bumi. Panas matahari menyebabkan air yang ada di bumi menguap menjadi uap air, dan air yang jenuh atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan atau salju. Yang keempat, bagi tumbuhan, energi matahari berperan penting dalam pembuatan makanan atau disebut dengan fotosintesis. Yang kelima, panas matahari membantu proses pengeringan. Proses pengeringan ini dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian yang dijemur, mengeringkan gabah yang dijemur oleh petani, serta untuk membuat berbagai makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Yang keenam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Saat ini pun energi matahari bermanfaat untuk menghasilkan listrik. Alat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah panel surya yang tersusun atas sel surya. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, telah dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau disebut dengan PLTS. Yang kedelapan, energi matahari bermanfaat untuk membunuh kuman. Oleh karena itu, rumah dan orang yang sering terpapar cahaya matahari, terutama cahaya matahari pagi, akan lebih sehat dibandingkan rumah dan orang yang tidak terkena atau jarang terpapar cahaya matahari. Yang kesembilan, cahaya matahari pagi membantu proses pengubahan provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh yang berguna untuk kesehatan tulang. Anak-anakku, masih semangat? Yuk kita belajar tentang manfaat angin bagi kehidupan di bumi. Antara lain, dalam siklus air, angin dapat menggerakkan awan sehingga turun hujan. Angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Angin juga dapat membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Oh iya, ada angin laut yang dapat membantu nelayan kembali dari menangkap ikan. Angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. Angin ini terjadi pada siang hari, di mana para nelayan kembali dari menangkap ikan. Angin darat membantu nelayan berangkat menangkap ikan. Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut, dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan. Angin ini terjadi pada malam hari. Selanjutnya, angin juga dapat menggerakkan benda-benda, contohnya perahu layar, kincir angin, dan layang-layang. Selanjutnya, angin sebagai sumber energi listrik. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar hari ini tentang petunjuk penggunaan alat, tentang sumber energi, tentang manfaat energi angin, dan manfaat energi matahari. Nanti teman-teman kerjakan LKS-nya ya, yang Bunda akan kirimkan. Terima kasih, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.